Hai semuanya, welcome to CNF YouTube channel. Dan untuk episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai parfum di CNF Talks. Nah, saya Regina dan hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemanin sama teman saya yang sudah jago banget dan pengalamannya banyak banget untuk mengulas mengenai parfum, yaitu ada Deb dari Olfactory. Hai Deb, how are you? Hai Regina, thank you so much for having me. Yes, sama-sama. So hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik ya Deb ya. Yes, yang very, mungkin very interesting. Lagi growing banget di Indonesia, banyak banget yang ngebahas, yaitu the most wanted niche fragrance di 2021. Jadi stay tune. Nah, Deb, sebelum mulai nih kita ngebahas semua parfum yang ada di depan kita saat ini. Yes, it's so exciting. Aku aja udah nggak sabar banget. Ada nggak nih yang belum pernah kamu coba sebenarnya? Sebetulnya ada beberapa yang belum aku pernah coba. Kayak Serjoff aku belum pernah coba. Terus Kirke salah satunya aku belum coba. Zip, kita jaga dulu, jangan kita bocorin rahasianya. Yes. Nah, menurut kamu sendiri niche fragrance itu apa? Aku rasa arti dari niche fragrance itu kita balik ke arti harafiah dari niche, yang artinya ketika produk itu dibikin tidak untuk mass market, tapi untuk spesifik target market. Jadi ketika kita lihat itu memang target marketnya kecil, wangi-wanginya bisa lebih unik, dan juga dari perfumernya atau perfume house-nya mereka punya liberty atau freedom yang lebih untuk membuat wangi-wangi yang memang ada di ide mereka. Jadi bisa lebih idealis, makanya beberapa niche perfume itu wanginya bisa dibilang lebih unik daripada mass market mungkin juga tergantung dari materialnya juga kali yang dipakai ya. Jadi kadang-kadang banyak sekali kalau kita bilang material yang tidak ditemukan di parfum-parfum lainnya, atau ingredients-nya itu dan ada di parfum niche. Very unik ya mungkin ya, wangi-wanginya ya, yang kalau kalian pakai itu mungkin tidak ada orang lain yang pakai wangi yang sejenis gitu. Jadi kalau misalnya pakai niche gitu bukan yang kayak wah wangi lo ini nih, bukan yang gitu. Karena itu akan different. Oke, so kita udah nggak sabar nih, aku udah nggak sabar juga. Nah, ini semua brandnya ada di CNF, actually, untuk niche fragrance ini. Nah, yang pertama ini yang akan aku sebut, yang akan kita bahas, itu sebenarnya adalah, I must say, is a number one niche fragrance di CNF. Bestseller ya? Bestseller. Dari tahun lalu itu adalah bestseller. Nah, yang mana yang kita ambil? Oke, yang pertama kita ambil adalah... Ini yang si bestseller ya, Rek? Ini yang bestseller. Ini adalah Tiziana Terenzi, yaitu Kirke. Nah, kita akan kasih first impression-nya seperti apa. Yes, kita coba bareng-bareng. Kita coba bareng-bareng. Wow, powerful. It's super powerful, very, very powerful. Very strong ya. Nah, kalau dari Deb sendiri, biasanya kalau kamu pertama mencium fragrance ini, untuk aromanya gitu ya, apa sih yang kamu dapatkan sebenarnya? Aku biasanya ketika mereview fragrance, aku ambil impressionku dulu. Karena kan it's my personal, opinions kan. Jadi ketika cium langsung bilang, oh ini wanginya, misalnya kayak buat Kirke nih. Rek, aku bilang ini wanginya very, very fruity, very strong in the fruity aspect. Dia juga ada manisnya dikit and very musky. And very powerful tuh. I can tell, aku bisa bilang ini wanginya tuh bener-bener yang nuklir kalau bahasanya. Jadi kalau kamu berjalan gitu ya, jadi wow, kamu udah 2 meter atau 3 meter di depan orang masih bisa cium gitu. Nah, kalau kita bahas notes-nya nih, Deb, kira-kira notes-nya ada apa-apa aja nih? Buat aku sih nih yang pasti ada fruity notes-nya. Fruity notes, terus kayak tadi aku bilang dia ada masknya lumayan kencang banget di sini, dan ada floralnya juga aku rasa. Nah, kalau dari kita cek gitu ya, jadi kalau dia top notes-nya itu adalah passion fruit. Kan? Wow, ya fruit peach. Ya. Again, peach-nya very strong juga menurut aku. Yes. And raspberry. And you're correct, di dalamnya itu juga ada musk, dan udah gitu ada sandalwood. Oke, ya, dia ada woody aspeknya juga ya. Ada woody aspeknya juga. Jadi untuk kalian yang mau coba, silahkan if you like something very fruity, atau kalian suka sesuatu yang sweet juga, tapi mau strong, dan pastinya tidak seperti anak-anak gitu ya. Dan ini adalah cocok untuk kalian, yaitu Tiziana Terenzi, Kirke. If you want to make your presence known kalian ketika mau ke pesta, terus kalian pengen wanginya wow banget, you can go for Kirke. Iya. Nah, yang kedua itu dari Memo Paris. Yang kita bahas yaitu Memo Paris Marfa. Yes. Nah, ini nih favorite banyak orang gitu ya. And I think it's quite universal. Jadi jarang sekali ada orang yang bilang kalau mereka tried Marfa, aromanya mereka tidak suka gitu ya. My first impression, this is definitely floral. Ini udah pasti wangi parfum floral. Jadi floral itu wangi yang ke arah bebungaan.
Dan di sini aku langsung bisa pick up ini adalah wangi bunga sedap malam, atau kalau kalian lihat di Fragrantica atau di website namanya tuberose bahasa Inggrisnya. Iya, that's correct. Yes, tuberose, dan dia juga ada ilang-ilangnya atau bunga kenanga, dan ada wangi orange blossomnya. Nah, kalau kalian yang suka bilang, oh kok gitu, ini sweet banget dong Deb gitu ya, karena kan ini tuberose. Tapi I find it, saya menemukan ini sangat-sangat menarik gitu ya, karena meskipun dia itu banyak tuberose-nya, dia juga ada a hint of bitterness menurut aku di situ. Yes. Agak sedikit pahit gitu ya. Yeah. Jadi nggak seperti manis yang terlalu mencolok manis sekali. Iya, Gitu. bukan manis yang bikin enak gitu ya, bukan yang overly sweet. It's not overly sweet. Cuman dia memang, aku rasa ini tuh salah satu parfum tuberose yang aku coba yang very balanced. Buat aku, ini kalau kalian suka something sweet tapi juga ada hint of bitterness-nya, agak sedikit fresh, Yeah. I think Marva is actually for you. Yes. Karena makin lama kalian cium, orange blossom-nya itu makin berasa Iya, ya, makin kayaknya berasa. makin berasa. Dan dia juga I have to say dia itu wanginya mature ya, Ci ya. Yes. Yap. Nah, biar kalian tahu bahwa satu ingredients itu bisa dipakai di different parfum, Iya. tapi hasilnya itu akan beda-beda banget. Yes, gitu. mengeluarkan wangi yang beda, Sangat yang beda. kesannya sangat berbeda. Yes, nah kita akan pindah ke satu parfum tuberose lagi, dan ini adalah dari Frank Boclet. Frank Boclet itu sendiri sebenarnya dia adalah designer gitu ya, yang mengeluarkan oke. niche fragrance. Pertama dia bukan adalah perfumer gitu. Dan ini aku suka banget karena nama parfumnya itu sangat-sangat intriguing, yaitu cocaine gitu ya. Betul, kayak Don't worry, berbahaya gitu don't ya. worry, tidak ada cocaine di dalamnya, itu saya bisa memastikan di sini. Sweet, spicy, Yes. iya kan, tapi tidak terlalu menusuk hidung sampai gimana gitu rasanya. Yap. Aku nggak pernah sih cium wangi ini sebenarnya. Maksudnya kayak tuberose tapi different. Tuberose-nya itu mungkin dia ada di mid notes-nya ya, middle notes-nya. Jadi Yes. kalau yang pertama kalian cium mungkin bukan tuberose-nya, agak sedikit gormang mungkin. Sedikit ya? Sedikit gitu ya, ya, ada sedikit. ke arah gormongnya. Agak sedikit gormongnya gitu. Dia juga ada sedikit pedasnya ya, dan Iya. yang aku rasa dari peculinya, karena Nah, iya. ketika kita lihat ingredients-nya di cocaine ini dia juga ada peculi. Dan yang aku dapat di Frank Boclet cocaine ini tuh adalah tuberose yang very well balanced with tobacco. Jadi dia ada wangi tembakaunya, ada Yes, akor benar. tembakaunya itu yang bikin dia lebih apa ya? Oh no, I know why I like. I always like a tobacco di dalam Scent, fragrance. ya, Tapi ya, bukan ya. seperti bau rokok strong ya. Bukan, lebih kayak wangi mungkin daun tembakau yang Yes, kering gitu ya. benar. Nah, ini cocok juga untuk pria sebenarnya. This is a hint of spices gitu ya, a hint of tobacco juga, Ya. dan ini juga a hint of tuberose-nya. Tuberose, Tapi ada dia juga sedikit agak manisnya. iya, sedikit manisnya, ada karamel juga di dalamnya. Jadi I think this is suitable options juga untuk kalian-kalian yang suka. Yes, dan bedanya dia sama Marva, karena kita kan tadi lagi ngomongin tuberose ya, si bunga sedap malam. Kalau Marva tadi, tuberose-nya ke arah floral dan creamy, ini ke arah tuberose yang lebih, bisa dibilang lebih unisex, lebih maskulin, dan lebih dry ya, Ci, lebih kering gitu Iya, lah kering. rasanya. Jadi siapa bilang kalau parfum pria tidak bisa pakai tuberose ya Betul. kan? This is a very well balanced, untuk daily usage juga bisa. Bisa, sangat gitu ya. amat. If you Buat like, acara malam juga acara bisa malam juga. sangat bisa. Nah, kita move ke another Frank Boclet, yaitu Frank Boclet Boclet. Sugar namanya. Dari namanya sih kayaknya bakal sweet ya wanginya ya. Iya, kayaknya bakal Dari manis namanya. banget. Mari kita coba. Yes. But sweetnya fresh. Very sweet and very fresh at the same time. Yes. Jadi sweetnya, kalau kalian pikir sugar adalah sweetnya seperti gula, bukan. Actually No, bukan. It's bukan. not a sugary sweetness. Dan dia ada tuberose juga. So we see udah tuberose dipakai di 3 parfum yang berbeda ya. Ada di Marva, Ada and di then cocaine, ada sekarang ada di sugar. So kalian bisa melihat betapa diverse-nya gitu ya, dari Iya. satu ingredients ini bisa Iya. dipakai di 3 parfum yang berbeda. Ya, karena mereka memiliki faset yang berbeda. Yes. Si sugar ini buat aku sih sangat amat gourmand, dan gourmand itu adalah apa ya, istilah yang dipakai ketika kalian pakai parfum yang wanginya bisa menyerupai makanan yang manis, makanan iya. atau minuman ya kan, Sweet things gitu ya, dessert or something Jadi ya gitu. sweet tooth itu, dan parfumnya itu biasanya parfum gourmand. Dan ini katanya sih ada ingredients, ada satu accord di parfum ini, di sugar ini yang unik, yaitu marshmallow katanya. Yes, jadi kebayangkan very gourmand. Jadi dia ada marshmallow-nya di sini. Jadi sweet, fruity I must say, tapi dia ada sedikit hint of floral karena dia Yes. ada tuberose di situ. Apparently in base note-nya dia itu katanya ada leather.
Oh, ada leathernya Tapi aku juga belum ya. mencium nih. Mungkin after a while nanti dia akan dry Iya. down. Dry downnya itu mungkin agak sedikit bitter atau ada emas sama leathernya di Yes. base notes-nya dia. Ya, dan I think itu salah satu apa ya uh, advantages dari parfum niche itu. Kebanyakan dari parfum niche mereka develop on your skin atau mereka berubah wanginya di kulit Yes, kita. Jadi aku sih sangat menyarankan ketika kalian mau beli parfum niche karena memang harganya tidak murah. Iya, Ketika kita semprot, jangan langsung memutuskan gitu. Kita tunggu dulu dia developnya seperti apa karena dari initial spray sampai terakhir akhirnya bisa akan berubah wanginya. Dan apa yang kalian spray di biasanya kalau di toko parfum adalah dari blotter gitu ya, saya sarankan untuk kalian coba spray di skin kalian your sendiri skin, gitu. yes. Karena itu akan jauh berbeda dibandingkan kalau pada saat kalian spray di blotter. Iya. I must say this is one of the most expensive fragrance gitu ya, mungkin saat ini yang ada di CNF. Dan kalau kalian suka bilang, ada nggak sih Kak parfum yang tahan berapa hari? Ada, yaitu dari Serjoff. Serjoff. Dari Serjoff ini yaitu Alexandria 2. Wow. Wow banget sih ini. Wow kan, everyone yang sudah mencoba Wow. Serjoff first impression adalah cuma bisa bilang wow, Wow, karena yes. it's really wow. Really wow karena dari awalnya kita udah bisa bilang ini wanginya sangat amat kompleks, bukan something yang linear. Ini wangi yang ketika kalian cium tuh kayak ini wangi apa ya, tapi very rich, sangat kaya, sangat kompleks. Dia lebih ke arah woody, ada sedikit hint of Middle Eastern, wangi-wangi Nah iya, ke arah Timur iya, Tengah. benar. Tapi apa ya? Kalau pertama kalian cium gitu ya, pertama kalian sense, menurut aku emang cocoknya biasanya cowok sih. Yes, I must say. leaning leaning to to masculine, masculine. But if you are a woman dan kamu suka dengan parfum yang lebih heavy dengan aroma-aroma seperti Iya. Tapi waktu kita bilang Timur Tengah itu bukan berarti dia spices ya, bukan Bukan. rempah. Top notes-nya itu adalah apple, cinnamon, rosewood, and lavender. Aku sedang mencoba mencari wangi lavendernya di situ. At the heart adalah cedarwood, lily of the valley, and ada Bulgarian rose. That's why mungkin ada Yes. sedikit freshness and sweetness di dalam Yes. situ. But base-nya ini yang very strong. Dia ada Yep. amber. That's why ada Very amber. ambery ya. Sandalwood, musk, a blend of mature Thai and Laotian woods. Yes. Jadi kebayang dong betapa kompleksnya fragrance ini. So if you are really looking for something yang unforgettable, Ya. I must say really unforgettable. Very unforgettable. If you spray, if you want to go to make a statement gitu ya, Yes. datang ke party dan kamu pengen semua orang tahu kamu ada di sana. Pengen compliments gitu pengen punya ya. signature scent Pengen yang tahu. iya. And I think Serjoff is very suitable for you sih. Iya, Serjoff itu emang terkenal mereka punya kualitas bagus-bagus dan Iya. parfumnya semua tahan lama. Dan kalau Fragrant itu bilang Serjoff ini salah satu yang monster performance dan juga nuclear performance itu bahasanya. Banget ya, Iya. ini ya, memang mereka tahu kalau begitu dipakai mungkin orang akan pangling gitu. Pangling Yeah. bukan karena wow, what kind of scent ini ya gitu. Yes. Sangat intriguing lah istilahnya. Very. Jadi again, kalau kamu mau sesuatu yang sangat unik and unforgettable, kamu bisa coba Serjoff Alexandria 2. Ya. Kita sekarang kebanyakan kerja work from home Iya. gitu ya. Kadang kita perlu boost up our mood gitu ya. Yes. Dan ya kan nggak mungkin saya semprot Serjoff gitu ya. Mungkin Iya. mood saya langsung wow gitu. Kayak saya mau pergi kemana. Iya. You just want something very calming, Yeah. something yang kayak my Comforting. my skin scent gitu ya. Oh, yaitu Histoire de Parfum. Yes. Oke, Histoire de I love Parfum Histoire ini de Parfum. namanya This is not a blue bottle, even though it's a blue bottle, but Yes. the fragrance name adalah This is not a blue bottle 1.2. Iya. Ya, dan aku suka banget sih botolnya. Suka banget ya. Very, Very artistic gitu. artistic, very hippie gitu. Oh, and anyway, banyak orang beli this fragrance juga because of the bottle, Yes, betul. because of the packaging sebenarnya. Ya, niche parfum itu, botol itu adalah salah satu bagian dari artnya mereka. Yes, benar. Wah, this is so nice. Jadi Tadi aku kayak habis cium yang berat-berat, tadi enak juga sih, cuman yang lebih wow, begitu cium ini tuh rasanya kayak, wah, aduh tenang banget gitu. chill banget. You know, I feel like I wanna go out with a dress, a sweet Yeah, one, like a white dress. going for a brunch gitu Yeah. ya, atau you just go to a park, atau Yes. misalnya kita mau having a nice cocktail time Yes. gitu ya sama teman-teman, atau cuma di Mau rumah, chill, ya, atau di yeah. rumah relaxing. Lebih casual, Lebih casual, iya. ya. Ketika aku cium ini tuh aku langsung bayangin kayak, kalau tadi Regina bilangnya dress, buat aku ini tuh a very blue jeans and white t-shirt kind of scent yang emang bener-bener relax gitu loh. Dan Karena relax menurut orang different mungkin ya, jadinya it's really for you to relax. ya, It's a hint of sweet tapi nggak menusuk gitu Iya. ya.
a hint of freshness, nggak menusuk juga di hidung gitu. Jadi very nice, I must say. Very nice. A hint of bubble gum juga, dia ada facet greennya juga, sedikit green, ada bubble gumnya, ada floralnya juga, tapi bukan yang heavy. Yes. Dia lebih ke arah airy, lebih ke arah ringan. Tapi walaupun dia airy dan ringan, si Histoire de Parfum ini dia bubble-nya juga lumayan loh ternyata. Oh, oke. Jadi walaupun kadang-kadang ketika kita pakai kita nggak bisa cium, kadang-kadang orang masih bisa Scent gitu, sense, ada ya, orang ya. masih bisa cium. Very Very nice. nice. Itu ada lilac sebenarnya. Yes. Lilac, hilang-hilang. Hilang-hilang juga ya, Hilang juga. Ada sandalwood cuma nggak terlalu strong sandalwood. Nggak, dia ada ivy juga yang bikin dia lebih green. Oke, nah nextnya ini juga the latest launch, a very nice green bottle over there, yaitu ada Hermetica Rose Fire. Ini nih kayaknya favorite banyak orang nih, Deb, kemarin. Yes, dari Hermetica ya. Iya. Hermetica itu simple, Very linear, simple. linear fragrance. Linear, dia straightforward. Straightforward. We Yeah. call it a straightforward fragrance. Dia nggak banyak ingredients yang mungkin complicated, Yeah. tapi juga very strong. Very strong, dan Hermetica ini dari yang kita datang ke launch kemarin sih ya Rek ya, dia itu memang sangat menganjurkan buat dipakai di kulit. Ya. Karena selain dia strong dan dia juga straightforward, dia itu menangnya karena dia adalah clean fragrance. Ya, benar. Dan dia itu sangat moisturizing in your skin. Very moisturizing, dan dia non alcohol. Yes, jadi nggak harmful juga. Nggak harmful buat kulit. Jadi it's really a breakthrough ya, kita bisa bilangnya in Yes. terms of fragrance, karena Yeah. adalah non-alcohol fragrance. Tapi jangan khawatir, seperti pernah dibahas sama Deb, bukan berarti karena non-alcohol dia tidak long lasting. Yeah. Ya. Rose Fire karena this is rose on fire, jadi wangi bunga mawar yang beda, wangi bunga mawar yang Sangat sangat strong amat ya. menyala. Iya. Aku juga dapat fruity juga sih di sini sedikit, ada wangi fruity-nya juga. It's very nice. Very nice. Jadi tapi dia agak powdery ya. Iya. Jadi kayak agak-agak sedikit musky gitu ya mungkin Iya, kita iya, bilang. iya, lebih ke arah musky bukan ke arah yang clean ya. Agak wangi bedak kalau kita suka Iya, iya, bilang betul, kayak gitu betul. ya. Agak-agak wangi bedak, Rose Fire, but this is very sweet and very nice fragrance. Yep. Nah, Deb, kita goes to our last. Nah, kita akan balik lagi yaitu ke satu brand yang memang juga banyak orang suka banget, yaitu ke Tiziana Terenzi lagi. Oke, yang tadi Oke, Kirke tadi juga kan ya. Kirke, but kita akan ambil satu lagi yaitu temannya, kita bilang yaitu namanya Deluxe. Wah, aku suka. Kayak Oh, semuanya wow, saya suka, kayak this semuanya is kita very suka. pretty, cantik banget Yes, wanginya, very- cantik banget. Like a bouquet of flowers. Yes, a bouquet of flowers yang kan? dia ada manisnya, Ya. dia strong tapi at the same time very soft juga, Ya. ada kayak apa ya, rasa soft elegance-nya gitu loh. Buat aku ini wanginya enak banget sih, Deb. Ya, dan dia juga ada hint of coffee-nya, Nah, dia iya. ada emasnya juga. Jadi rose-nya bukan, karena kan tadi kita dari Hermetica dia udah Rose rose, Fire ya. banget nih, rose absolute agak powdery kita Iya. bilang ya. Sedangkan terus sekarang kita ke rose yang si Deluxe ini, dan ini rose-nya beda karena dia lebih ke arah very blanketing, very cocooning gitu loh. Ini after the second time aku cium lagi, coffee-nya keluar. Yes, betul. Coffee-nya very strong. Ya. Jadi kalau kalian bisa coba, first spray itu mungkin rose-nya Rose langsung banget yang keluar gitu ya. Rose sama musk yang keluar pertama. Rose sama emasnya yang kedua, dan after a while Wah, it's so nice. it's actually coffee. Iya. Ya, it's Dan actually dia coffee. kopinya tuh ada wangi manisnya dan ada wangi creamy-nya. Sedikit creamy tapi bukan yang creamy banget. Iya. Tidak vanilla. Yes. They have a vanilla. So Betul. coffee and vanilla, you know, so it's very apa ya, in our mind kayak pertama nih floral, then it's a bit gourmand. Then ada coffee, ada vanilla, then ada Turkish rose, balik Yes. lagi gitu ya. I think ini cocok banget buat kamu yang leaning to more feminine fragrance gitu Yes. ya. Very different. You Yeah. have a scent of coffee and also Yeah. rose gitu ya, jadi campurannya sangat unik. Nggak heran sih kalau misalnya ini juga salah satu best seller Iya. yang ada di CNF ya untuk Tiziana Terenzi. Iya. Dan sekarang tahu kan Rek, kalau misalnya aku sering ditanyain gitu, "Dep, parfum favoritnya apa sih?" Top 5 langsung Very bingung difficult kan? ya. Bingung Very kan? difficult, very Even difficult. dari sini aja aku Iya. bingung mau pilih yang mana gitu, karena bergantung lagi sama karakter kalian masing-masing. Nah, sekian pembahasan mengenai the most wanted niche fragrance untuk tahun 2021. Thank you banget untuk kalian semua yang udah nontonin sampai habis acara kita hari ini. Dan jangan lupa ikutin terus acara CNF Talks, dan kalian subscribe di CNF YouTube channel. Yes. Like, dan jangan lupa juga komen. Siapa tahu kalian bisa dapetin hadiah parfum dari CNF. Dan terakhir, jangan lupa juga follow Instagram kita di @cnfstoreofficial. So, sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye!